Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang di learning session untuk dialog pengaruh utamaan gender dalam kebijakan energi terbarukan di Indonesia. Izinkan kami dari Bahasa Global untuk secara singkat memberikan paparan mengenai bagaimana penggunaan fitur-fitur yang tersedia di dalam webinar pagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang kami ingin ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Di saat masuk, bagi para pembicara jangan lupa untuk klik join audio dan para panelis yang tidak sedang berbicara mohon selalu memute mikrofon dan kiranya dapat mengakses Zoom dari koneksi internet yang stabil. Dan bila Bapak Ibu mengakses Zoom webinar ini bersama dengan rekan lain di satu ruangan, mohon untuk tidak saling berdekatan karena dapat menyebabkan gaung atau feedback. Yang terakhir paling penting, dalam rangka dapat menggunakan fitur penerjemahan secara simultan dengan baik yang tersedia dalam webinar ini, mohon Bapak Ibu sudah menggunakan setelah mengunduh aplikasi Zoom versi terkini. Dalam webinar kita di pagi hari ini ada penerjemahan secara simultan ke bahasa Inggris dan ke bahasa Indonesia. Bila Bapak Ibu menggunakan laptop atau PC, di layar Bapak Ibu di kanan bawah ada icon bola dunia dengan tulisan interpretation. Mohon diklik dan dipilih bahasa yang ingin didengarkan. English untuk mendengarkan dalam bahasa Inggris dan Indonesian untuk mendengarkan dalam bahasa Indonesia. Kami menyarankan untuk tidak perlu memute original audio. So for those of you needing the simultaneous interpretation for this webinar, it is available on the right side bottom of your laptop or PC. Please click the globe icon and select the language that you wish to listen. You can select English to listen in English and to select Indonesian to listen in Indonesian. And we recommend you to not mute the original audio. Bila pada pagi hari ini Bapak Ibu mendengarkan menggunakan handphone, tampilannya akan sedikit berbeda. Di layar utama Zoom Bapak Ibu, di sebelah kanan bawah ada 3 titik, mohon diklik dan dipilih language interpretation. Silahkan dipilih bahasa yang ingin didengarkan. Terakhir, jangan lupa klik dan untuk mengaktifasi. Berikutnya juga kita ada fitur closed caption atau pengetik secara cepat yang tersedia dalam bahasa Indonesia di sepanjang kegiatan kita sehingga dapat membantu Bapak Ibu untuk dapat melihat tanpa suara di sepanjang kegiatan kita pagi hari ini. Caranya adalah di kanan bawah layar ada CC atau closed caption, mohon diklik dan dipilih show subtitle. Berikutnya, kita beruntung sekali pagi hari ini ada juru bahasa isyarat yang tersedia di sepanjang kegiatan yang akan ditampilkan langsung di layar Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir, sekedar disclaimer guna memastikan kelancaran pertemuan hari ini, host dan co-host berhak melakukan mute audio atau men-stop video para panelis yang tidak sedang berbicara bila tanpa sengaja menyebabkan gangguan terhadap acara. Ini dilakukan untuk menjamin suara pembicara dan juru bahasa tetap jelas. Dan kami juga mau menginformasikan bahwa pertanyaan dapat disampaikan di kolom Q&A dengan format yang tersedia penjelasannya di dalam chat box. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu sekalian. Selamat berkegiatan. Have a productive webinar. Dan berikutnya kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Eca. Selamat pagi, good morning, good afternoon, good evening, good night for our friend that access this webinar from other parts of the world. Teman-teman semua, Bapak Ibu yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu-rahayu buat kita semua. Senang sekali bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam webinar ini dalam keadaan sehat sejahtera untuk bersama-sama menyimak paparan presentasi dari para narasumber kita pada pagi hari ini dalam running session atau sesi pembelajaran tentang
pengarus utamaan gender dalam kebijakan energi terbarukan di Indonesia. Learning session pada pagi hari ini merupakan sebuah acara dari program Mentari. Program Mentari sendiri merupakan sebuah kerjasama kemitraan dari pemerintah Indonesia dan pemerintah Inggris. Saya Pandit Rimayuni dari program Mentari JNI Gender dan Inklusi. Pada pagi hari ini akan bersama Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk menyimak paparan dan berdiskusi. Silahkan jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom di box Q&A dan juga jangan lupa mengisi daftar absen. Jadi pada pagi hari ini kita akan berdiskusi sampai pukul 11 dengan 3 narasumber, yaitu pertama dari Pemda Sumba Timur, yang akan diwakili oleh Bapak Haripin, dan juga ada dari Kementerian ESDM, dan juga ada dari Patiro, Ibu Maya yang akan yang banyak sekali memang mengerjakan studi dan juga advokasi untuk kebijakan di Indonesia secara khusus tentang gender dan inklusi. Agar tidak kita terlalu jauh, saya akan mempersilahkan Bapak Julio Retana, please Pak Julio Retana, tim leader dari program Mentari, untuk menyampaikan sambutan dan perkenalan tentang program Mentari. Please Pak Julio. Thank you, Pandit. Can you see my screen? Yes. This is, oh. Two screens. Great. There you go. Yeah, selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Good morning, everybody, for being here. My name is Julio Retana. I am the team leader of the program Mentari. And as Pande already mentioned, this is an event organized by Mentari as part of the GNI strand activities. And so I would like to thank all of the moderators and all of the attendees that are here, Mr. Arifin, Patri, and everybody else. So I have a few minutes to introduce Mentari and mainly introduce the activities that we're doing under the GNI strand. As Pande already mentioned, and most of you know, Mentari is a cooperation between the British Embassy, Jakarta, and the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Government of Indonesia. And our focus is to develop low carbon energy in the country. It's a 4-year program and it's part of the UK Prosperity Fund. It's running from 2020 to 2023. And our focus, besides having the renewable energy around all of Indonesia, is the eastern part of Indonesia, because that's where, as most of you know, is the less electricity connection, electricity access, and more poverty related to the country. So we're very focused on that part of Indonesia. Now, most of you know the different work that we carry out in our strands. We have four main strands. One is policy, which is related to working with the government of Indonesia and PLN on their procurement, on the regulations, to make it more business friendly and more opportunity wise for renewable energy. We have the brokerage strand, which is related to bridging the gap between financiers and projects to have them implemented and have them running. Demonstration strand, which is basically developing a couple of off-grid proof of concept demonstration projects in the eastern part of Indonesia. And finally, what brings everything together is our collaboration and networking strand, which is
basically developing and showing the knowledge that we're gathering and sharing it with other people and making sure that we're collaborating with all the different stakeholders. What is important for today's meeting is this cross strand that we have, which is gender and inclusion, and how do we actually have or how do we actually manage that cross strand throughout all of our activities and for our project itself. So gender and inclusion is a very important topic to consider on all of our activities. We include it in each of our strands. We make sure that gender has been considered in the projects or in the products that we develop. We include it in our way of thinking and how we conduct our program. And we include it as well in our capacity to be able to gather stakeholders and make sure that the impacts that we have are considering these aspects of gender and social inclusion. So for example, as I mentioned with policy, we're looking at that the policies that we're trying to promote, that we're trying to push forward within the government are also gender and are including gender and inclusion aspects. For our brokerage activity, we're promoting these considerations for the financiers and also for our project developers to be able to consider what are the productive uses of energy, to be able to consider what are the effects if they include the community and particularly women and marginalized groups in their projects. For the demo projects, all of the activities that we do, the feasibility study, the community engagement has this gender and inclusion component. We're looking at how women will use the energy that we're bringing through this project, how this can improve the community and their access to economic opportunities. And finally, with CNN strand, the collaboration and networking, we're having very successful webinars, bringing in experiences from around the world on gender and inclusion and energy, which is sometimes a difficult topic to match, but it is very important. And we think that these best case practices and can be definitely implemented in Indonesia and across all of our strands. And what I think is also quite important is that we are internally quite keen on making sure that our own project is gender and inclusive. So for example, we consider gender and inclusion in our monitoring and verification framework. We consider it in our recruitment, in our event hosting. And also, for example, our project is more or less 50% women, 50% men, give or take. So we have that very much in line with our own project activities and our own project execution. This is a very brief introduction. I hope today's webinar and discussion can broaden the perspectives that we have on gender and how can that be implemented within the local Indonesian context. So I just want to end this brief presentation on a thank you note for your attendance and for your participation. Yes, thank you very much, Pak Julio. Ya, so now dan sekarang kita akan masuk kepada diskusi kita, dialog kita, learning session. Akan ada 3 pembicara narasumber, yakni dari Bapeda Sumba Timur, dan kemudian kita akan dilanjutkan dari Bapak Haryanto dari SDM. Terus kita akan ada Ibu Maya dari Patiru, dan kemudian kita juga sudah bersama Pak Krisdianto dari KPPPA yang akan memberikan tanggapan terhadap semua presentasi. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Zainal Arifin Abbas, Esos MSI. Beliau adalah Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam dari Bapeda Sumba Timur, yang akan menyampaikan presentasinya tentang pengintegrasian gender dan inklusi dalam kebijakan energi terbarukan oleh pemerintah daerah, khususnya dalam hal ini di Sumba Timur. Silakan Bapak. Pa, you're still muted. Ya, Bapak Arifin, mungkin mikrofonnya Bapak. Oh ya, silakan. Mikrofonnya Bapak.
dan presentasinya ya, sudah. Mikrofonnya Bapak. Evan, halo. Ya, silakan Bapak, sudah terdengar. Silakan. Sudah bisa kedengaran? Halo. Halo. Oh, sudah Bapak, silakan Bapak. Baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih banyak pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi tentang pengintegrasian gender dan inklusi sosial dalam kebijakan energi terbarukan oleh pemerintah daerah. Sebelum saya menyampaikan materi, saya perlu menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati Sumba Timur yang seharusnya saat ini beliau yang akan membawakan materi, tapi karena beliau sementara saat ini dalam perjalanan menuju Waingapu, sehingga tidak memungkinkan waktunya untuk melakukan presentasi, sehingga saya diberikan disposisi oleh beliau untuk mewakili beliau. Yang kami hormati para peserta, teman-teman yang sudah hadir pada saat ini. Untuk saat ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi yang berkenaan dengan pengintegrasian gender dan inklusi sosial dalam kebijakan energi terbarukan oleh pemerintah daerah. Next, silakan. Sumba Timur adalah satu kabupaten yang Sumbai Connect Island yang sudah dicanangkan sejak tahun 2010 desa yang masuk dalam kegiatan-kegiatan ini dalam pelaksanaan energi baru. Karena salah satunya adalah desa Lukuwingir. Peran dari desa Lukuwingir Halo. ya, halo. Ya, silakan Bapak. Ya. Ya. Dengan jumlah penduduk sebanyak 401 6 kakak. Ya, ini gambaran umum saja dari Desa Lukuwingir. Dan desa ini oke.
Di materinya, halo, halo. Ya, ya Bapak. Memang agak terputus-putus Materi. Bapak. Silakan lanjut. Materinya kelihatan. Materinya dikomandoi apa sama panitia ya, Bu Pande? Ya, Halo? silakan. Kalau Bapak mau lanjut, silakan aja lanjut gitu untuk halaman berikutnya. Mau dilanjut Pak materinya? Halaman berikutnya? Materinya belum pindah tuh. Ya, silakan lanjut panitia. Ya. Ya, silakan dilanjut next untuk slide berikutnya. Iya, baik. Dalam perjalanannya bahwa desa Lukuwingir ini adalah sebuah desa yang masih kembali dulu, desa yang memang beberapa saat berkenaan dengan adanya berbagai persoalan. Salah satunya adalah persoalan perempuan, ya. Pertama itu yang berkenaan dengan kualitas hidup perempuan itu masih rendah di desa itu. Kemudian masih tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian identifikasi kita juga terhadap desa itu adalah masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarus utamaan gender pada lokasi tersebut, pada desa tersebut, begitu. Lanjut. Lanjut. Iya. Yang pertama oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana itu menetapkan berdasarkan program kegiatan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Desa Lukuwingir menjadi sebuah kampung KB, ya. Kemudian terkait langsung dengan energi, Sumba atau Sumba Timur masuk dalam kebijakan Sumba Economic Island. Dengan demikian muncul gagasan, dan gagasan itu sebenarnya sudah diciptakan dari bersama dengan teman-teman dari HIVOS pada saat melakukan rapat koordinasi atau launching HIVOS di Kabupaten Sumba Timur, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan Kampung KB pada saat itu, sehingga muncul gagasan agar supaya desa Lukuwingir itu menjadi sebuah desa model yang digagas menjadi desa model gender dan energi itu oleh pemerintah daerah dan mitra kerja. Dan pada saat itu beberapa informasi yang disampaikan termasuk juga kehadiran dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang kebijakan yang berkenaan dengan peningkatan peran perempuan di desa-desa tertinggal. Lanjut. Lanjut. Oke. Baik. Di dalam melaksanakan desa model ini, pemerintah daerah tentu tidak bisa bekerja sendiri. Gitu. Paradigma pembangunan sebelumnya sudah kita lakukan bahwa kapasitas teknokratis itu menjadi kekuatan yang sebenarnya oleh pemerintah daerah tidak bisa dilaksanakan secara seorang diri, secara sendiri oleh pemerintah daerah. Dia membutuhkan mitra kerja di dalam pengembangan desa model. Apalagi di dalam pengembangan desa model ini sudah menyangkut beberapa aspek sosial, teknis tentunya, yang tidak saja melibatkan pemerintah daerah semata, tetapi perlu ada beberapa mitra kerja yang memang perlu melaksanakan bersama. Nah, pada kebijakan penanganan yang dimaksudkan oleh pemerintah daerah itu bahwa ada pembagian kerja antara pemerintah daerah dengan mitra.
Di dalam kebijakan penanganan ini yang berkenaan dengan pendampingan dan kajian mendalam itu kita bekerja sama dengan HIFOS dan Gender Focal Point yang sudah ada di Kabupaten Sumba Timur. Kemudian dalam perencanaan program dan kegiatan yang responsif gender dan perlindungan perempuan itu akan dilaksanakan, dimitrakan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB. Sedangkan peningkatan koordinasi berbagai sektor, karena kebetulan Bapeda merupakan sebuah badan yang memiliki kewenangan koordinasi dalam perencanaan, maka Bapeda ditugaskan untuk melakukan koordinasi dengan berbagai sektor dengan tekanannya pada konvergensi program dan kegiatan. Nah, mitra kerja dalam pendampingan terlebih dahulu bekerja. Pertama, melakukan identifikasi dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian mereka juga dari mitra kerja juga mengidentifikasi kebutuhan apa sesuatu yang dibutuhkan oleh desa model tersebut. Kemudian potensi yang ada, tentunya potensi yang ada dikaitkan dengan desa model gender dan energi yang nanti akan mendukung kegiatan desa model gender dan energi tersebut, begitu. Nah, ini pendekatan yang juga dilakukan oleh teman-teman GEP itu dengan menggunakan GALS dan berbagai hasil identifikasi permasalahan, hasil identifikasi kebutuhan, dan hasil identifikasi potensi. Next, dilanjut. Oke, silakan dilanjut. Oke. Baik, ini model pengintegrasian yang kami lakukan. Ya. Yang pertama adalah yang berkenaan dengan kebijakan pembangunan. Pertama, peningkatan koordinasi pengarus utamaan gender dalam berbagai bidang pembangunan. Nah, ini yang kita maksudkan adalah bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB melakukan koordinasi dengan tingkat kecamatan, dengan tingkat desa, dan program dan kegiatannya di-share dengan program dan kegiatan dari organisasi perangkat daerah. Nah, ini menjadi tugas daripada teman-teman di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB. Kemudian dari sisi mitra kerja, ya, di situ mitra kerja yang akan berfungsi atau melaksanakan kegiatan dalam peningkatan kapasitas dan sebagainya, itu kita bersama dengan HIFOS dan GEP. Jadi ada bentuk identifikasi tadi yang sudah dijelaskan, identifikasi kebutuhan, ada identifikasi permasalahan dan identifikasi potensi. Kemudian hasil dari itu, teman-teman HIFOS dan GEP Gender Focal Point itu mengelaborasi berbagai program dan kegiatan yang diusulkan oleh desa-desa itu. Itu pembagian peran. Jadi model integrasi yang kita maksudkan seperti itu. Kemudian ada pembentukan dan perkuatan kelembagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah di tingkat desa. Jadi meskipun kelembagaan pemerintah di tingkat desa sudah ada, tetapi tentunya belum sempurna apabila kita mau melaksanakan kegiatan pada desa model tersebut. Nah, oleh karenanya HIFOS bersama dengan itu melakukan pembentukan kelembagaan atau penyempurnaan beberapa lain adalah sebuah forum, namanya Forum Marangga Panamun dalam istilah di Sumba Timur, namanya Forum Marangga Panamun. Untuk pertama melakukan fasilitasi di tingkat desa terhadap kegiatan-kegiatan yang akan diturunkan oleh baik dari pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur maupun dari teman-teman pendamping. Ini akan difasilitasi oleh teman-teman di tingkat forum. Nah, di tingkat forum itu ada beberapa pokja, kelompok kerja,
baik kelompok kerja infrastruktur, kelompok kerja ekonomi, kelompok kerja sosial budaya. Nah, kelompok-kelompok kerja ini nanti akan berfungsi untuk melakukan fasilitasi terhadap program dan kegiatan yang akan diturunkan oleh perangkat daerah berdasarkan atas tugas masing-masing yang sudah diperintahkan oleh Bupati Sumba Timur di dalam surat keputusan 279 tersebut gitu. Sebentar kami akan tunjukkan surat keputusan seperti apa yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah di dalam pelaksanaan desa model. Kemudian pada bagian yang keempat dari model pengintegrasian itu adalah adanya kolaborasi, adanya konvergensi program dan kegiatan dari sektor terkait. Gitu. Jadi perangkat daerah itu dikoordinasikan oleh Bapeda. Kemudian dari sisi perencanaan programnya, Bapeda mengakomodasi program dan kegiatan dari perangkat daerah untuk disenter ke desa model, desa Lukuwingir. Sehingga seluruh perangkat daerah yang bekerja pada saat itu telah menetapkan lokasi. Jadi lokasi ditetapkan, kemudian indikasi-indikasi program dan kegiatan dimuat di dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun anggaran berjalan. Jadi dalam tahun anggaran. Halo, Bapak Arifin. Ya. Halo Pak, ya silakan Pak dilanjut mungkin 5 menit lagi ya Pak karena keterbatasan waktu. Silakan. Ya. Ya, slide berikutnya belum dipindah. Mohon slide. Halo? Halo? Silakan. Halo? Ya, silakan lanjut Pak. Bisa, mohon maaf. Sumba Timur selalu saja bermasalah dengan sinyal. Baik. Ya, pada slide berikutnya, saya akan menjelaskan tentang orientasi kebijakan. Seperti adalah kapasitas. Dalam konteks ini, perempuan di Desa Lukuwingir sesungguhnya sebenarnya sangat terbatas di dalam melakukan pengelolaan usaha rumah tangga atau membantu suami. Nah, dengan keterbatasan seperti itu memang tingkat pendapatan keluarga juga masih sangat rendah, yang belum didukung dengan kapasitas perempuan di dalam pembagian perannya dengan suami dan sebagainya. Nah, oleh karena itu melalui desa model ini perempuan diberikan peran positif gitu dalam peningkatan kapasitasnya, baik di dalam peningkatan keterampilannya maupun dalam peningkatan pendapatan keluarga. Kemudian orientasi kebijakan yang berikut adalah eksistensi energi itu memberikan ruang yang cukup bagi perempuan dalam berusaha. Ini konteks yang memang sebenarnya jika dikaitkan secara langsung dengan kebijakan energi nasional, bahwa Sumba Timur sementara lagi menerapkan dua aspek yang mau tidak mau harus dijalankan gitu. Yang pertama, persoalannya persoalan kemiskinan yang di dalamnya melingkup ada perempuan dan nilai terbesar yang ada di dalamnya adalah perempuan. Kemiskinan dan perempuan terpinggirkan di Kabupaten Sumba Timur itu menjadi persoalan. Nah, untuk mengatasi persoalan itu,
Energi merupakan salah satu instrumen yang sangat di dalam meningkatkan kapasitas perempuan dalam berusaha. Ini menjadi penting. Kenapa saya katakan demikian? Banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan produktif, yang bisa dilakukan perempuan di Kabupaten Sumba Timur, tidak bisa dilaksanakan karena dukungan energinya tidak ada. Listrik yang ada sesungguhnya dalam paradigma hanya paradigma menerangi gitu. Sehingga masyarakat perempuan pendapatan masyarakat. Nah, oleh karena di desa model kapasitas yang kita inginkan adalah kapasitas energi perempuan dapat berusaha. Jadi dengan usaha yang ada perempuan dapat mengatasi persoalan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Itu orientasi ketiga yang kita inginkan dari kegiatan desa model. Baik, silakan dilanjut. Mohon bisa dipercepat Bapak karena waktu sudah habis. Ya, oke. Baik, ini nilai tambah pengembangan energi baru terbarukan sehingga dari gambaran energi baru terbarukan bahwa diharapkan ada energi yang memiliki kapasitas yang memadai, kemudian ada peningkatan pendapatan oleh perempuan dalam berusaha, kemudian yang pada akhirnya perempuan dapat terlibat secara aktif dalam proses pembangunan di Kabupaten Sumba Timur, khususnya di Desa Lukuingir. Oke, lanjut, silakan. Lanjut. Halo, lanjut. Oke, baik. Ini pengitasan PUG-nya. Jadi ada payung hukum. Kita hukum yang selama ini memang selalu ada beberapa program dan kegiatan yang diintervensi, tetapi tidak diikati dengan sebuah payung hukum yang jelas. Nah, untuk model siapkan payung hukumnya berupa SK Surat Keputusan Bupati 279 tentang peran dan tanggung jawab seluruh perangkat daerah terhadap desa model. Jadi Dinas Pertanian punya program dan kegiatan apa, tanggung jawabnya apa. Bapeda punya program dan kegiatan, tanggung jawabnya apa. Itu disiapkan atau ditulis lengkap di dalam surat keputusan Bupati. Kemudian pola pendekatannya juga adalah konvergensi dan proses pelibatan perempuan itu pada berbagai aspek pembangunan. Dan yang paling terpenting sesuai dengan pesan pimpinan daerah bahwa sangat diperlukan di dalam pelaksanaan desa model itu komitmen multi pihak. Tanpa komitmen itu terus terang saja kami kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan atau kegiatan di desa model itu. Lanjut, silakan. Oke, baik, ini payung hukumnya. Ya, di sebelah kanan bisa kita lihat ada SK Bupati Sumba Timur 279 tentang pembagian penetapan. Pertama tentang penetapan Desa Lukuingir selaku desa model, dan yang kedua yang terpenting adalah tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah di dalam mendukung kegiatan desa model perangkat daerah. Di dalam SK juga telah memuat pelibatan multi pihak secara formal di dalam payung hukum tersebut begitu. Oke, silakan dilanjut. Mungkin bisa lanjut. Bapak, waktunya sudah habis ya, di closing aja yang penting ya, silakan Bapak. Oke, yang terakhir jadi untuk closing dari materi ini, yang pertama bahwa kegiatannya itu seluruh program dan kegiatan harus terarah pada desa model Lukuingir. Kemudian kebutuhan-kebutuhan yang identifikasi harus secara proporsional ditujukan kepada perempuan, dan
jaminannya adalah program dan kegiatan yang dikonvergensi itu tidak tumpang tindih. Kemudian ada intervensi dari kegiatan perangkat daerah dalam bentuk pada aspek perencanaan ditanggung jawab oleh teman-teman di perangkat daerah dan program kegiatannya. Kemudian dari aspek perencanaan itu dari Bapeda, termasuk di dalamnya adalah memasukkan program dan kegiatan ini pada rencana menengah jangka menengah, yaitu pada RPJM teknokratis. Itu yang kita harapkan ke depan agar supaya desa model ini berkembang, dan saat ini telah dikembangkan lagi 3 desa model kita harus menyampaikan bahwa peran dari berbagai pihak itu sangat penting. Kemudian pemerintah daerah memberikan ruang yang cukup pada mitra pembangunan, dan aparat desa didorong untuk lebih mampu mengembangkan dukungan dari berbagai pihak. Saya pikir itu yang bisa disampaikan dari materi kami. Baik. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bapak Haripin, luar biasa sekali ya. Jadi Pemda Sumba Timur ini bisa kita katakan sebagai champion ya. Jadi Pemda terdepan dalam termasuk Pemda terdepan dalam pengintegrasian gender dan inklusi dalam kebijakannya. Yang tadi sudah disampaikan juga bahwa ada SK khusus gubernur untuk pengintegrasian gender dan inklusi sosial. Luar biasa sekali. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Silakan jika ada pertanyaan, supaya jangan lupa sampaikan dalam chat box seperti itu. Selanjutnya kita akan menuju kepada narasumber kedua dari ESDM yang mewakili ESDM, yaitu Bapak Dr. Haryanto. Beliau adalah Direktur Konservasi Energi dan Dirjen Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi dari ESDM. Bapak Haryanto akan menyampaikan tentang bagaimana pengarusan tentang kebijakan dari SDM dalam hal ini untuk energi terbarukan, dan bagaimana kemudian nanti kita diskusikan lebih lanjut gender dan inklusi sosial bisa masuk di sana. Silakan Bapak Haryanto, Dr. Haryanto. Baik, 15 menit Bapak. Terima kasih Bu Pandi kesempatannya. Izin saya akan share slide, mudah-mudahan terlihat dengan baik. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada program mentari. Ini akan topik mengenai pengaruh utamaan gender dalam kebijakan energi terbarukan. Yang kami hormati Pak Julio Retana sebagai tim leader program mentari, kemudian dari Wakil Bupati Sumba Timur, kemudian Bu Maya, dan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang pagi hari ini bergabung. Bapak Ibu sekalian dari pemerintah dan kementerian maupun lembaga, kemudian dari pemerintah daerah yang mewakili, kemudian dari organisasi lembaga internasional, universitas atau lembaga pendidikan, dari lembaga organisasi nasional, serta dari lembaga pembiayaan. Izinkanlah secara singkat pada pagi hari ini saya menyampaikan poin-poin yang terkait dengan pengaruh utamaan gender dalam kebijakan energi terbarukan di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saat ini Indonesia sedang berusaha untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang jatuh karena pandemi. Kami memandang bahwa pengembangan EBT dapat menjadi solusi untuk mendukung peningkatan ekonomi pasca COVID-19. Kemudian untuk mendukung sektor EBT, pemerintah telah menyusun berbagai peraturan dan kebijakan, serta merumuskan roadmap atau peta jalan pengembangan tiap-tiap jenis energi baru dan terbarukan yang ada di Indonesia, sebagai upaya untuk melakukan transisi energi dan meningkatkan investasi.
Pemerintah Indonesia menyiapkan beberapa hal, termasuk menyiapkan berbagai kebijakan, roadmap, kemudian strategi pengembangan EBT, juga program-program percepatan peningkatan rasio elektrifikasi dengan fokus di daerah-daerah 3T. Pemerintah telah menetapkan target realisasi pemanfaatan EBT pada bauran energi nasional sebesar 23% di tahun 2025. Selain itu, Indonesia juga memiliki komitmen nationally determined contribution sebesar 29% untuk penurunan emisi gas rumah kaca di tahun 2030. Sebagaimana diamanatkan pada Paris Agreement untuk mencapai target tersebut, maka pemerintah melaksanakan program-program pengembangan sektor EBT, konservasi energi, pengembangan dan penggunaan bahan bakar rendah karbon, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, dan melaksanakan kegiatan reklamasi pasca tambang. Pemerintah Indonesia juga saat ini sedang menyusun grand strategi pengembangan sektor energi untuk memastikan kecukupan pasokan energi yang berkualitas. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pengaruh utamaan gender, merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan yang dimulai dengan dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program, kegiatan pembangunan. Pengaruh utamaan gender dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu, kementerian dan lembaga pemerintah perlu mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan program dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan. Bapak Ibu sekalian, beberapa isu yang menjadi perhatian utama terkait gender, inklusi, dan energi diantaranya adalah: satu, pada daerah 3T dan juga perkebunan, termasuk perkebunan komoditi penghasil energi, banyak perempuan yang bekerja untuk mengumpulkan kayu bakar maupun sebagai pekerja perkebunan. Pada prosesnya masih banyak yang belum mendapatkan upah yang pantas, sehingga kualitas kehidupan pun masih perlu ditingkatkan. Selain itu, terdapat risiko kekerasan seksual yang kerap dihadapi para perempuan ini. Dalam upaya melistriki daerah pedesaan, peran perempuan lokal masih belum besar. Para perempuan yang tinggal di desa-desa terdampak elektrifikasi masih belum banyak berperan dalam pekerjaan-pekerjaan yang bersifat teknis. Meski sudah banyak terlibat dalam upaya perekonomian daerah, peran mereka masih lebih banyak difokuskan yang tidak lepas dari pengaruh faktor. Dalam mengembangkan energi baru terbarukan di daerah, perlu menggandeng kelompok dan organisasi perempuan lokal. Perempuan perlu dijadikan kelompok sasaran spesifik dalam upaya menyusun kebijakan pengembangan EBT, termasuk dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan. Berikut kondisi lingkungan bekerja yang suportif dan setara dengan laki-laki, dengan hak-hak yang sesuai dengan beban kerja yang dipikulnya. Perempuan perlu dilibatkan lebih jauh dalam hal pemanfaatan energi untuk kegiatan dan usaha peningkatan perekonomian. Tidak hanya sebatas urusan domestik. Adanya listrik di daerah 3T harus dapat membantu perempuan dalam membangun industri kecil. Selain itu, peran perempuan di bidang penyusunan kebijakan dan pengembangan industri energi skala besar juga perlu dipertimbangkan.
hal ini untuk mendukung agar perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam pengembangan karir di industri energi. Bapak Ibu sekalian, pemerintah terus berupaya untuk dapat meningkatkan pengembangan sektor EBT, baik di tingkat lokal maupun nasional. Peran seluruh lapisan masyarakat, Halo Pak. Halo Pak Haryanto. Halo Bapak. Oh, sepertinya terputus. Oke, sambil menunggu Bapak Haryanto, tadi ada pertanyaan tentang materi ya. Jadi kalau materi akan kami bagikan di akhir sesi ini, semua materi dari semua narasumber seperti itu. Dan jika ada pertanyaan silahkan untuk dituliskan dalam box Q&A. Terima kasih. Halo, apakah kita sudah bersama Bapak Dr. Haryanto? Oke, baik. Halo Bapak. Halo. Kita tunggu mungkin 30 detik ya. Jika belum, mungkin kita proceed ke Ibu Maya Rostanti. Izin sepertinya Pak Haryanto lepas sinyalnya. Mungkin bisa di-share bahan untuk yang tadi. Oke, mungkin secara sekilas mohon panitia dilihatin paper Pak Haryanto sampai ke belakang seperti apa mungkin. Nanti untuk persiapan untuk Q&A, silakan. Ya. Oke, mungkin ini sudah dijelaskan oleh Pak Haryanto, mungkin kita bisa next. Ya. Next. Jadi ada beberapa hal yang diterapkan terhadap program RDF inti untuk energi adalah seperti co-firing biomasa pada PLTU, kemudian RDF pada program Citarum Harum, di mana kalau Citarum Harum adalah merupakan kerjasama Dirjen EBTK dan Kementerian PUPR, di mana PUPR yang akan nanti membangun fasilitas infrastrukturnya, kemudian Dirjen EBTK menyiapkan regulasinya terkait penggunaan RDF pada Citarum Harum. Kemudian penggunaan RDF pada kilang semen untuk dapat membantu dalam proses semen tersebut. Ini adalah beberapa hal yang terkait penggunaan RDF untuk energi. Mungkin kita next. Ini adalah peta potensi dan rencana pengembangan PLT EBT nasional dari tahun 2020 sampai 2023. Jadi sangat besar sekali potensi Indonesia terhadap pembangkit EBT yang ada dan belum semuanya termanfaatkan secara optimal. Masih baru 2% saja yang bisa kita manfaatkan yang saat ini digunakan dalam untuk sebagai kontribusi dalam pembangkit listrik. Kedepannya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Dir Haryanto, bahwa kita akan mencapai 23% dalam bauran energi. Itu berarti sekitar 12% dari potensi yang harus kita kerjakan. Dan semoga kita bisa dapat mencapai target tersebut. The next. Demikian paparan dari Dirjen EBTK. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Gatot.
dari SDM, dari Dirjen EBTKI. Selanjutnya mungkin nanti kalau sudah gabung Bapak Dr. Haryanto bisa gabung kembali dalam sesi Q&A ya. Kita tunggu. Selanjutnya kita proceed ke narsum berikutnya, Ibu Maya Rostanti dari Patiro. Ibu Maya akan menjelaskan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Patiro baik dalam bentuk riset atau studi maupun advokasi untuk kebijakan pengaruh utamaan gender ya. Utamanya tuh di kalau Patiro banyak bekerja di kebijakan-kebijakan di tingkat lokal selain juga nasional. Nah, untuk lebih lanjut silakan Ibu Maya Rostanti. Ya. Terima kasih Mbak Mbak Pande. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Pada pagi hari ini kami mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk sharing pengalaman kami di Patiro dalam melaksanakan advokasi kebijakan terkait isu gender dan inklusi sosial, khususnya di tingkat desa. Kesempatan kali ini saya juga ingin menyapa mitra-mitra kerja Patiro yang selama ini bersama-sama ya berjuang bersama. Ada Mbak Zen dari BKF ini, ada Mas Tio, dan juga dari tim KPPA saya lihat ada Bu Dewi, Bu Sekretaris Deputi Kesetaraan Gender, Pak Kris tentu saja yang nanti akan menjadi penanggap, dan juga ada Mbak Riana dari EDB. Mohon izin untuk share screen. Ya, bagi Bapak dan Ibu yang belum mengenal Patiro, sedikit saja perkenalan dari kami. Kami adalah satu lembaga riset dan advokasi di mana kami memiliki tiga fokus area, yaitu terkait dengan area transparansi, kemudian area reformasi pengelolaan keuangan publik, dan akuntabilitas pelayanan publik. Kami secara intensif 5 tahun terakhir memang melakukan program terkait climate finance, dan untuk profil dan apa yang kami kerjakan bisa dilihat di website kami. Nah, kurang lebih ini outline yang ingin kami share. Yang pertama adalah terkait dengan gender dan energi terbarukan, kemudian pengalaman advokasi kami di isu adaptasi perubahan iklim, dan juga rekomendasi, karena ini yang akan dimunculkan ini adalah yang menjadi fokus mentari ini kan memang isu energi terbarukan. Nah, ini jadi tadi Pak Haryanto ya dari EBTKE ini sudah banyak mengupas terkait dengan bagaimana kondisi dan apa yang dilakukan. Nah, ini memang saya mengambil saja dari RPJMN 2020-2024 bahwa memang pemerintah di 2024 ini ingin mengejar rasio elektrifikasi 100%, karena saat ini masih ada 1,14% rumah tangga yang belum terjangkau layanan listrik. Di sisi lain juga layanan gangguan pelanggan ini sangat tinggi, sementara juga jika melihat perempuan yang memang dari sisi peran gender itu di level rumah tangga, maka perempuan ini bisa dikatakan merupakan konsumen utama dari energi listrik, sehingga ketika tidak ada listrik ataupun listrik ada tetapi pemadamannya ini sangat sering, ini memang mengakibatkan kesulitan bagi perempuan untuk mengelola kegiatan pengelolaan rumah tangga maupun ekonomi produktif. Nah, sementara memang di
daerah-daerah yang kepulauan ya, dan juga istilahnya biasanya 3T ya, terdepan, terluar gitu ya, terpencil, ini memang masih banyak yang menggunakan kayu bakar. Angka di 2017 masih banyak, 21,57%, termasuk NTT ya, di mana kemudian perempuan menggunakan kayu bakar untuk memasak, dan ini ada dua hal ya dampaknya. Dari sisi dampak energi bersih menjadi kurang bersih ya, kurang mendukung terkait dengan upaya penurunan emisi. Di sisi lain ini juga menambah waktu bagi perempuan dan anak perempuan untuk menyediakan kayu bakar untuk memasak. Nah, sementara provinsi-provinsi ini sebenarnya kaya dengan sumber energi terbarukan. Nah, sehingga satu hal juga yang menjadi penting bahwa sekarang ini adalah peran gendernya terkait energi ini memang lebih banyak di perempuan. Ini satu PR bersama, bagaimana kemudian ke depan peran domestik ini kemudian bisa ya dibagi, bisa didistribusikan kepada anggota keluarga yang lain, termasuk kepada misalnya suaminya atau dengan anak laki-lakinya. Nah, hal yang lain, konsumsi energi ini belum efisien. Sebenarnya di situ ada peran perempuan yang penting juga, bisa ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi. Bagaimana kemudian perempuan dilibatkan? Tadi saya senang ya dari Pak Arifin ya maupun Pak Haryanto sudah menyampaikan pentingnya bagaimana pelibatan perempuan untuk terlibat dalam program-program pengelolaan energi. Demikian. Kemudian, nah ini yang tadi sudah saya sampaikan, memang targetnya ada Jargas, hanya memang kalau Jargas ini lebih banyak di isu yang di perkotaan, kemudian rasio elektrifikasi menjadi 100%. Nah, ini memang usulan ya dari kami ketika kita bilang responsif gender, bagaimana kita juga mengupayakan indikatornya menjadi responsif gender. Salah satunya adalah data terpilah. Nah, dengan melihat bahwa SUPAS 2015 ini data bahwa Indonesia 81,2 keluarga, ini juga data yang disajikan di RPJMN. Di situ disebutkan 76% ini kepala keluarga laki-laki dan 24%, 19,45 juta ini kepala keluarga perempuan. Artinya angkanya itu sebenarnya relatif signifikan, keluarga dengan kepala keluarga perempuan. Nah, ini yang kemudian perlu diperhatikan agar keluarga dengan kepala keluarga laki-laki dan keluarga dengan kepala keluarga perempuan ini mendapatkan akses yang sama untuk mendapatkan layanan energi ini. Karena ketika bicara keluarga dengan kepala keluarga perempuan itu berarti keluarga ini ya janda, kemudian di situ berarti ada anak-anak yang kalau di ini di agama itu kan ada anak yatim gitu ya, yang memang juga harus diperhatikan. Nah, ini integrasi gender di sektor energi dari yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Arifin maupun Pak Haryanto, sebenarnya kami melihat ada dua aspek. Dari sisi penerima manfaat maupun dari sisi aktor perubahan, di mana dua hal ini perlu kemudian dipertimbangkan ketika nantinya katakanlah dalam hal ini Mentari yang memang baru memulai akan menjalankan program-programnya, ini bisa melakukan integrasi gender di dalam program-program energi terbarukan yang akan dilakukan. Sebagai penerima manfaat, memang ketersediaan energi tadi sudah jelas sekali yang disampaikan Pak Arifin ya, pengalaman di Sumba Timur, ketersediaan energi akan memberikan banyak manfaat ya bagi perempuan, keluarganya, dan pada akhirnya memang untuk masyarakat gitu. Kemudian juga alih energi dari kayu bakar ke energi ramah lingkungan ini memang menjadi sangat penting, hemat waktu, kemudian lebih sehat dan juga mengurangi emisi. Jadi ini satu hal yang banyak manfaat.
Kemudian hal lainnya adalah meningkatkan peran laki-laki dan anak laki-laki dalam penyediaan energi untuk daerah-daerah yang memang dalam berbagai hal ternyata memang ada beberapa keterbatasan. Memang jika memang masih tradisional, katakanlah memang masih menggunakan kayu bakar menjadi penting. Ini ya apa namanya pelibatan peran laki-laki dan anak laki-laki dalam penyediaan energi. Kemudian juga menurunkan rasio gangguan listrik dari pemadaman-pemadaman. Nah, sementara dari sebagai aktor perubahan, bagaimana perempuan dan laki-laki ini bisa diberikan peran yang sama ya, yang setara untuk kemudian terlibat di dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan juga nantinya setelah misalnya ada sumber energi lokal, bagaimana pengelolaannya, terlibat dalam maintenance, terlibat dalam manajemen dan sebagainya. Nah, ini tadi terkait dengan unpaid care work ya sebagai penerima manfaat. Ini adalah sesuatu yang memang sudah masuk ya ketika kita bicara tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs di PP nomor 59 tahun 2017 ini ada tujuan yang kelima dan terkait dengan kesetaraan gender. Nah, di sini ada target 5.4 bagaimana kemudian bisa mengakui dan menghargai kerja perawatan yang tidak berbayar dan pekerjaan rumah melalui tadi penyediaan layanan publik, recognize kita menghargai oh ya memang ada pekerjaan domestik nih yang memang ada faktanya ada. Kemudian reduce bagaimana dikurangi, kemudian redistribute. Jadi tidak hanya dikerjakan oleh perempuan tapi bisa bisa dialihkan ke anggota keluarga yang lain. Nah, ini contohnya ya tadi termasuk juga memasak butuh energi gitu ya. Nah, kemudian karena memang kondisinya survei yang dilakukan oleh Jurnal Perempuan ini kalau untuk unpaid care work di negara lain itu rata-rata 7,7, Indonesia ini 13,5 jam. Jadi perharinya. Jadi ini memang masih menjadi PR kita semuanya stakeholder untuk kemudian aware terkait dengan unpaid care work. Apalagi kemudian pandemi itu ya, pandemi ibu-ibu kemudian di rumah yang tiba-tiba tidak jadi guru, tiba-tiba juga dia harus mengajari anaknya juga, kerjaan kantornya mungkin bagi yang bekerja gitu, kemudian juga kerjaan domestik lainnya. Jadi hal-hal ini yang kemudian perlu diperhatikan oleh stakeholder. Nah, ini pengalaman kami yang kami ingin share di Malang ya, di 6 desa di tahun 2006-2017. Memang tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas dan pemahaman masyarakat desa ya terkait dengan isu adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana yang selanjutnya nantinya diharapkan bisa diintegrasikan usulan-usulan itu di dalam RPJMDes dan RKPDes. Nah, ini memang semua desa itu di hulu das berantas ya daerah aliran sungai. Nah, beberapa kegiatan yang dilakukan ini ada baseline untuk melihat kondisi awal, kemudian ada PRA ya untuk kemudian mengakses bagaimana selama ini aktivitas mereka warga desa, termasuk juga perbedaan aktivitas antara laki-laki dan perempuan. Dari situ akan kelihatan peran gender antara laki-laki dan perempuan. Kemudian peningkatan kapasitas terkait isu API PRB, kemudian juga ada pembentukan forum, kemudian merumuskan usulan kegiatan. Dari PRA akan menemukan isu, dari isu kemudian akan dirumuskan lebih lanjut menjadi rencana aksi komunitas. Nah, rencana aksi komunitas ini yang kemudian diusulkan ke RPJMDes dan ke RKPDes, yang kemudian dikawal sampai ke APBDes. Nah, kemudian juga bagaimana mendorong keterlibatan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi memang ini bukan khusus program terkait dengan pemberdayaan perempuan, tetapi bagaimana kemudian dilakukan integrasi gender ke dalam program, sehingga beberapa hal yang dilakukan adalah memastikan partisipasi
perempuan ya di dalam kegiatan program minimal 30%, kemudian juga mengidentifikasi aktivitas harian di dalam PRA terutama sehingga peran gender, kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan ini bisa teridentifikasi. Kemudian juga proses fasilitasi kegiatan yang bisa mendorong keaktifan perempuan untuk menyampaikan kebutuhan dan pendapatnya, termasuk aware dengan waktu ketika akan bikin kegiatan, aware juga dengan bagaimana metode fasilitasi yang bisa mengencourage, misalnya ditanya gitu ya, ditanya dan seterusnya. Kemudian juga adanya keterwakilan perempuan di forum API PRB yang dibentuk dan kemudian mengawal usulan kegiatan responsif gender. Nah, ini gambaran tingkat partisipasi di 6 desa, di mana secara umum Bapak dan Ibu bisa lihat untuk yang perempuan ini semuanya di atas 30%. Jadi sebenarnya kemudian sangat mungkin ya dilakukan intervensi-intervensi yang membuat kemudian perempuan dan laki-laki ini secara seimbang itu bisa berpartisipasi bersama-sama di dalam pelaksanaan program. Nah, ini usulan kegiatan rencana aksi komunitas yang kemudian dilakukan. Ini usulan kegiatannya ada terkait dengan aksesibilitas air bersih, aksesibilitas peningkatan lingkungan, ya, dan bahkan di 2 desa ini merumuskan strategi pelindungan kepada kelompok rentan, ya, yaitu penyandang disabilitas, ibu hamil dan balita. Ini contohnya rencana aksi komunitas yang dihasilkan, dan ini langkah-langkah ketika melakukan advokasi, tentu saja kemudian warga masyarakat ini ada satu pelatihan khusus gitu ya untuk kemudian dia tahu apa tahapannya, kemudian bagaimana menyusun memformulasikan usulan kegiatan tadi yang dari rencana aksi komunitas itu sebenarnya kemarin itu dibagi menjadi 3 sumber atau bahkan 4 ya. Ada yang melalui swadaya, kemudian ada yang didanai oleh program, dalam hal ini APIK ya, USAID APIK, kemudian diusulkan ke APBDes dan juga diusulkan ke APBD. Jadi dari rencana aksi komunitas ini bisa berbagai sumber pembiayaan. Nah, kemudian audiensi kepada kepala desa dan BPD ya dari forum API PRB yang dibentuk. Ini memang kalau dari pengalaman kami sangat penting engage dengan kepala desa ya dan BPD, karena bagaimanapun decision maker yang tertinggi di desa terkait dengan penggunaan dana desa ini ya di kepala desa. Setelah itu dikawal usulannya ya sampai kemudian disetujui dan pada akhirnya dilaksanakan. Nah, ini contoh saja ya bagaimana memang pembuatan alat pemanen air hujan ini memang menjadi bermanfaat tadi untuk mengurangi unpaid care work-nya perempuan. Tadi Pak Arifin di energi kurang lebih sama. Nah, kalau pengalaman kami memang isunya terkait dengan penyediaan air. Ya, masalahnya adalah kekeringan sehingga ibu-ibu ini bisa jalan sampai 2 km dan waktu yang dibutuhkan juga 2 jam, ini belum termasuk jika ngantri. Nah, kemudian ketika balik ini juga digunakan ya untuk keperluan mencuci, memasak, memandikan anak-anak dan juga untuk memberikan minum kepada ternak. Nah, jadi memang beban ganda ini sudah dirasakan puluhan tahun ya oleh para perempuan di desa Gajah Rejo dan bahkan ada yang sampai yang menjual hewan untuk membeli air. Nah, kemudian ketika program ini masuk tadi kemudian sampai di proses rencana aksi ya komunitas, akhirnya kemudian salah satu usulannya memang ada penyediaan 2 alat pemanen air hujan. Nah, dengan alat ini akhirnya kemudian air tersedia diletakkan di Polindes ya di kantor desa, hemat waktu sehingga ibu-ibu yang tadinya harus jalan menjadi berkurang, dan ini tentu saja waktu yang tadinya digunakan untuk mengambil air bisa digunakan untuk aktivitas ekonomi maupun aktivitas lainnya untuk meningkatkan kapasitas perempuan. Nah, ini bagian terakhir dari presentasi saya bahwa dari pengalaman kami melakukan
integrasi gender ya di dalam satu program ini. Programnya tidak khusus untuk pemberdayaan perempuan, tetapi kita bisa melakukan gender mainstreaming di situ. Nah, kemudian bahwa memang menjadi penting concern-nya ini kita tidak hanya memenuhi kebutuhan praktis gender saja, tetapi juga kebutuhan strategis. Jadi kalau praktis kan tadi air tersedia, gitu ya, air tersedia. Tapi air tersedia bisa, tapi bisa juga perempuannya tidak dilibatkan. Nah, yang menjadi penting adalah bagaimana kemudian proses-proses itu juga merupakan proses peningkatan kapasitas juga bagi laki-laki maupun perempuan untuk tadi ya mulai recognize, reduce dan redistribute dari unpaid care work, sehingga ini menjadi penting harapannya. Di semua proses ya, di semua proses upaya-upaya untuk memahamkan ya, menanamkan mindset baru bahwa ini loh peran beban domestik itu bukan tanggung jawab perempuan saja, itu bisa dilakukan di setiap tahapan ya, tahapan kegiatan dari program. Nah, sehingga memang menjadi penting juga untuk bisa mengoptimalkan potensi perempuan dan laki-laki sebagai aktor perubahan. Karena pada dasarnya asalkan diberikan kesempatan, kemudian diberikan knowledge-nya, ini perempuan dan laki-laki memiliki potensi yang sama sebagai aktor perubahan. Ini untuk bisa terlibat di dalam perencanaan pelaksanaan proyek energi terbarukan, dan juga nantinya ya kalau memang sudah ada kemudian misalnya mikrohidronya udah jadi, bagaimana menjadi pengelolanya gitu, atau dengan biogasnya. Nah, memang titiknya peningkatan kapasitas ini memang melibatkan akses yang setara kepada laki-laki dan perempuan, karena seringkali tanpa sadar kita mindsetnya, oh ya energi berarti laki-laki. Padahal kalau misalnya dilihat tadi, ini memang sangat terkait juga ya dengan kebutuhan perempuan. Nah, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan ini dari pengalaman kami ya, ketika melakukan pendampingan, ya melakukan advokasi. Yang pertama memang menjadi penting untuk tahu momentumnya, ini tahapannya apa, waktunya kapan, dan harus melakukan apa, dan juga target sasarannya, baik yang di level siapa yang memang penting untuk dilibatkan ya, ditingkatkan kapasitasnya, kemudian ketika misalnya audiensi menjadi penting juga untuk tahu siapa target audiensi yang strategis sebagai pengambil keputusan di desa. Dalam hal APBDes tentu saja kepala desa menjadi satu hal yang penting. Kemudian menentukan jenis pelatihan ini memang menjadi penting. Nah, dalam konteks energi terbarukan, awareness di awal ini juga menjadi satu hal yang penting tadi, termasuk juga knowledge dan bagaimana ini memberikan akses yang setara antara laki-laki dan perempuan. Kemudian formulasi usulan kegiatan ini dengan Permendes 13 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa 2021 sebenarnya sudah jelas ya, itu bisa dijadikan satu dasar bagaimana komitmen dari pemerintah untuk melakukan ini EBT ya, yang bisa dilakukan di level desa. Selanjutnya adalah aktif dalam proses pengawalan, dan kemudian tentu saja semangat dan kerjasama. Ini jadi mirip yang tadi disampaikan Pak Arifin ya, memang ini bagaimana kerjasama stakeholder ini menjadi satu hal yang penting. Nah, ini yang tadi sudah saya singgung tentang prioritas penggunaan dana desa, SDGs desa ya untuk tahun 2021, terutama poin 4 dan 5 ya, keterlibatan perempuan desa berenergi bersih dan terbarukan. Nah, ini di halaman 20 nanti Bapak dan Ibu bisa lihat, itu memang sudah secara jelas disebutkan bagaimana penyediaan listrik desa. Jadi ini juga sebenarnya tadi nyambung juga dengan yang tadi disampaikan Pak EBT dari Dijen EBTKE ya. Ini khususnya terkait kalau yang ini terkait dengan listrik
desa. Ya, jadi demikian. Insya Allah ini sudah selesai, Mbak. Ya, terima kasih. Terima kasih atas semuanya. Kita bisa lanjut di sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa sekali Pak Tiro ya. Jadi Pak Tiro adalah salah satu organisasi di Indonesia yang secara konsisten meneliti, melakukan advokasi terhadap kebijakan pemerintah, memberikan masukan, bekerja sama dengan pemerintah untuk kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Dan secara khusus uniknya adalah dan luar biasanya Pak Tiro dalam kebijakannya selalu menekankan pentingnya untuk memberikan partisipasi dan akses kepada perempuan dan kelompok-kelompok rentan seperti itu. Dan tadi sudah kita mendapatkan pembelajaran ya, learning dari salah satu contoh program yang dilakukan oleh Pak Tiro, dan juga sebelumnya juga dari Sumba Timur kita sudah dapat juga luar biasa juga ini champion dari Pemda Sumba Timur, bagaimana kemudian satu program pengintegrasian gender dan inklusi dalam kebijakan pemerintah daerah yang awalnya dimulai dari satu desa di Lukuwingir, kemudian bisa di scale up, diluaskan kemudian ke 3 desa menjadi suatu desa model. Itu luar biasa sekali pembelajarannya. Dan tadi juga seperti juga Pak Haryanto ya sudah sampaikan bahwa penting sekali untuk pengintegrasian gender dan inklusi ini ya, bagaimana melakukan gender mainstreaming dalam program yang dilakukan pemerintah mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan monitoring dan evaluasi. Oke, dan sekarang kita sudah ada juga terima kasih untuk Bapak Krisdianto dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Beliau adalah Kabid Kesetaraan Gender dalam Infrastruktur. Bapak Krisdianto akan memberikan tanggapan terhadap presentasi yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita pada siang hari ini. Silakan Bapak. Terima kasih banyak Ibu Moderator, Ibu Pandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Julio, kemudian para panelis pada pagi hari ini, ada Pak Zainal Arifin dari Sumba Timur, ada Pak Haryanto dari ISDM, dan Bu Maya sendiri, ini rekan kami juga Bu di Kementerian PPA ini. Sering banget kita bekerja sama dengan Pak Tiro untuk berbagai hal. Izin Bu, apa boleh saya share screen Bu? Ada sedikit yang bisa saya sampaikan. Silakan Bapak. Ya. Waktu 15 menit. Ya, terima kasih banyak. Tadi telah disampaikan beberapa materi sebenarnya dari pertama dari Sumba Timur. Memang Desa Lukuwingir ini salah satu model desa yang memang bekerja sama dengan Kementerian PPA dalam rangka model PPRG desa sekaligus desa ramah energi. Memang model yang disampaikan tadi sangat terkait erat dengan bagaimana pengintegrasian dari PUG. Tapi secara garis besar bahwa dilihat dari potret penduduk Indonesia misalnya, kita melihat bahwa kondisi di Indonesia itu jumlah antara perempuan dan laki-laki memang jumlahnya tidak terlalu berbeda persentasenya. Kalau dilihat sekitar 134,27 juta perempuan, ada 135 juta laki-laki. Dan di sini perempuan pastinya itu di seluruh Indonesia, terutama di pedesaan, misalnya di Desa Lukuwingir tadi, terkendala masalah peningkatan kualitas hidup perempuannya, khususnya di dukungan energi. Nah, oleh sebab itu peran dari pengintegrasian gender sehingga semua aspek itu bisa masuk ke dalam pengintegrasian gender itu sendiri. Nah, kalau dilihat tentang kesetaraan gender dan inklusi sosial, ada beberapa dasar dari hukum yang dapat dimasukkan dalam pelaksanaan tentang pengarusamaan gender. Salah satunya adalah Impres nomor 9 tahun 2000 tentang bagaimana pelaksanaan gender itu sendiri, pengarusamaan gender secara nasional.
Nah, kalau dilihat dari isu gender sendiri di bidang energi itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita lihat, khususnya di bidang infrastruktur. Mungkin di sana kita lihat, kalau dilihat dari sini, mungkin kalau infrastruktur secara umum itu di bidang pembangunan. Nah, kemudian di desa dan di daerah, pembangunan infrastruktur di bidang energi ini sangat dibutuhkan dalam mensupport peningkatan kualitas hidup perempuan di daerah. Kalau kita lihat lagi dari komitmen dari SDGs, bahwa di sini kesetaraan gender itu masuk ke dalam komitmen kelima. Ditambah lagi dengan peningkatan energi baru dan terbarukan, itu juga masuk ke dalam komitmen dari SDGs. Salah satu prinsip yang tidak boleh dilupakan yaitu no one left behind, yang menjadi salah satu dasar bahwa dalam pembangunan ini tidak boleh ada yang terlewatkan. Ini sejalan sekali dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Haryanto dari ISDM, bahwa energi ini untuk semua. Jadi target Indonesia itu sudah mencukupi semua energi, itu menjadi salah satu target secara nasional. Kemudian sebagai prioritas kesetaraan gender dalam RPJMN tahun 2020-2024, kesetaraan gender selalu masuk ke dalam strategi nasional, di mana strategi nasional itu ada beberapa strategi lain yang juga masuk, ya. Di antaranya adalah strategi modal sosial budaya, pembangunan yang berkelanjutan, kemudian pembangunan transformasi digital. Tadi juga disampaikan bahwa banyak sekali kesenjangan gender yang bisa kita lihat di lapangan. Tadi dari Bu Maya juga menyampaikan bahwa adanya kesenjangan gender juga untuk perempuan yang unpaid work, ya, di mana di situ perlu ditambahkan peran serta dari pemerintah dan dunia usaha dan lembaga masyarakat bagaimana mengurangi kesenjangan gender ini. Dan di dalam pemerintah mungkin ini di desa mungkin banyak sekali masih perempuan-perempuan yang menggunakan energi yang masih beremisi tinggi seperti menggunakan kayu bakar. Mungkin ini menjadi salah satu target juga bagaimana kita menekankan hal ini. Nah, dalam pelaksanaan PUG saya menekankan adanya bagaimana integrasi gender ini bisa masuk. Selain itu, dalam pelaksanaan pengaruh utama gender kita juga memerlukan 7 prasyarat kunci. Tadi di paparannya Pak Zainal itu terdapat beberapa hal dalam bagaimana mengintegrasikan gender itu sendiri ke dalam perspektif pembangunan di Desa Letuwingir. Saya pikir itu menjadi salah satu ciri khas dari pelaksanaan PUG, di mana di salah satunya adalah dengan adanya komitmen. Nah, di sana di Desa Letuwingir sudah ada komitmen dari berbagai stakeholder. Misalnya saja tadi ada SK dari Bapak Bupati, kemudian diteruskan dengan adanya peraturan desa terkait desa ramah energi. Nah, di sini komitmen pemerintah sangatlah penting. Sejalan dengan itu, dengan 7 prasyarat PUG, hal yang pertama adalah komitmen dari pimpinan di tingkat daerah. Kemudian juga adanya kebijakan yang merupakan turunan dari komitmen dari pemerintah daerah tersebut. Kemudian ada lagi pelembagaan. Kalau tadi kita mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Pak Zainal tadi, ada forum bersama. Nah, forum itu kita sebut sebagai kelembagaan yang mendukung tentang pelaksanaan pengawasan gender. Kemudian tersedianya sumber daya SDM dan sumber dana yang memadai. Nah, ini sangat penting karena komitmen dari semua OPD itu mengacu kepada satu model desa, sehingga desa itu dapat maju dan dapat menjalankan target modelnya seperti itu. Nah, kemudian juga ada identifikasi. Identifikasi ini kita masuk kepada data terpilah. Ada identifikasi dari kebutuhan desa, ada identifikasi dari kebutuhan potensi dan pengembangan potensi desa. Ini termasuk pada data terpilah. Kemudian ada alat analisisnya.
instrumen apa yang digunakan. Nah, ini juga sangat penting dalam rangka mengembangkan dan dapat meningkatkan lagi pelaksanaan integrasi PUG. Nah, hal yang tidak kalah penting adalah partisipasi masyarakat. Pengintegrasian gender tidak mungkin dapat terjalan dengan sendirinya tanpa ada dukungan dari seluruh stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah lembaga masyarakat, mungkin dalam hal ini banyak sekali stakeholder dalam bidang energi yang bisa membantu, kemudian pemerintah sebagai salah satu entry kuncinya, kemudian juga ada dunia usaha dan kemudian perguruan tinggi. Jadi semua ini mengintegrasikan terkait bagaimana pengutamaan gender itu masuk ke dalam dokumen pembangunan. Nah, ini adalah 7 prasyarat PUG yang perlu kita tanamkan. Nah, ini juga berlaku di semua sektor, tidak cuma di energi. Tetapi karena kita mendiskusikan terkait di energi, maka ini kita memfokuskan terhadap bagaimana 7 prasyarat kunci pelaksanaan PUG ini bisa dilaksanakan. Mungkin kalau kita flashback lagi terkait kesenjangan, mungkin hal-hal ini mungkin terjadi, disampaikan tadi di Lekewingir, di Desa Lekewingir, ada beberapa kesenjangan yang terjadi terhadap perempuan. Nah, mungkin ada marginalisasi peminggiran di sana, yang itu membuat kualitas hidup perempuan di sana menjadi turun. Nah, kesenjangan gender yang lain yang bisa terjadi adalah subordinasi penomorduaan antara laki-laki dan perempuan, dianggap perempuan sebagai kualitas nomor 2 dari laki-laki. Kemudian tadi juga disampaikan Bu Maya, ada double burden juga, bagaimana perempuan sangat terdampak dengan adanya kebijakan energi ini gitu. Kemudian dengan kurangnya akses dari energi tersebut. Kemudian ada lagi kekerasan, di mana ini juga merupakan salah satu kesenjangan gender, pelabelan terhadap khususnya terhadap perempuan. Nah, untuk menjawab itu semua, ada strategi tadi mungkin juga sudah dibahas juga terkait strategi pengutamaan gender, yaitu melalui Impres nomor 9 tahun 2000, di mana strategi tersebut memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki, termasuk kelompok difabel, ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang dan sektor pembangunan. Jadi Impres ini memang sudah cukup lama, namun Impres ini masih diyakini sebagai salah satu dasar pelaksanaan PUG secara nasional. Ke depan memang kita sedang menginisiasi bersama Bappenas adanya percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG, melalui Stranas Percepatan PUG. Dan kemudian juga kita sudah juga sedang menggodok terkait rencana undang-undang terkait kesetaraan gender. Nah, ini strategi pengutamaan gender yang saya maksud tadi, di mana 7 prasyarat PUG ini menjadi salah satu dokumen di kementerian lembaga dan di daerah, terutama juga dalam pelaksanaan model desa yang tadi disampaikan, Desa Lekewingir sebagai salah satu model desa yang ramah energi dan juga meningkatkan pemberdayaan ekonomi karena support energi di desa tersebut sudah dapat terpenuhi. Itu dari saya, terima kasih banyak. Nanti kita lanjut kepada diskusi. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Terima kasih banyak Bapak Krisdianto dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tadi Bapak Krisdianto sudah menggarisbawahi tentang pentingnya gender mainstreaming, pengaruh utamaan gender dalam seluruh kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah, mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai dengan monitoring dan evaluasi, sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 yang sampai sekarang masih berlaku. Dan bahkan dengan Bappenas akan lebih ditingkatkan lagi bagaimana melakukan percepatan terhadap gender mainstreaming ini, pengaruh utamaan gender ini dalam program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Baik, kita sudah menyimak presentasi dari seluruh narasumber dan penanggap, dan sekarang kita akan masuk kepada sesi tanya jawab.
Kita sudah memiliki 2 penanya sementara ini, yang saya pikir juga pertanyaannya sangat penting gitu, vital. Pertama dari Ibu Wasingatu Sakiah ya, dari Lingkup Indonesia, yang ditujukan kepada Bapak Arifin tentang pengelolaan energi di desa. Siapa yang mengelola? Apakah pengelolaan, bagaimana kelembagaan ya, pelembagaan pengelolaan energi di desa, dan bagaimana peran perempuan di sana. Apakah perempuan juga memiliki keterlibatan dalam pengambilan keputusan? Seperti itu. Terus kemudian yang pertanyaan kedua masih juga tentang desa, kebijakan pemerintah daerah. Saya kira ini juga bisa dijawab oleh Pak Tiro juga. Apa kira-kira kendala dan hambatan yang ditemui dalam upaya pengintegrasian gender dan inklusi sosial dalam kebijakan energi terbarukan oleh pemerintah daerah? Silakan Bapak Arifin. Baik, jadi dengar ya. Baik. Halo. Halo. Ya Bapak, bisa terdengar ya, Bapak. Baik, saya akan menjawab 2 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Zakiah. Berkenaan dengan siapa yang mengelola ya, pada Q&A tadi juga sudah muncul pertanyaan yang berkenaan siapa yang mengelola energi di tingkat desa tersebut. Nah, di Desa Lukuwingir itu sudah ada yang kami sebut dengan tadi yang sudah disebut dengan forum, namanya Forum Marangga Penamung. Dan di dalam Forum Marangga Penamung ada satu pokja yang khusus mengurus berkenaan dengan energi dan diketuai sendiri oleh perempuan. Gitu. Nah ini memang disubstansikan atau dispesifikan agar supaya benar bahwa keterlibatan perempuan di dalam desa model itu menjadi menonjol dan menjadi kelihatan, dan sementara aktivitas-aktivitas mereka itu bisa dilakukan dalam sebuah bentuk organisasi atau kelembagaan. Nah, kebetulan ada badan usaha milik desa yang sudah terbentuk dan sudah terregistrasi secara nasional, di mana di dalam kegiatan-kegiatan BUMDes itu juga salah satu kegiatannya juga adalah ada divisi energi dan juga diurus oleh perempuan. Jadi ada 2 kelembagaan yang sebenarnya yang melibatkan perempuan di dalamnya, yaitu di BUMDes baik pada divisi energi maupun pada forum di mana ada pokja energi yang mengurus tentang energi dan diketuai oleh perempuan. Kemudian yang kedua itu yang berkenaan dengan bagaimana pengambilan keputusan ya, bagaimana pengambilan keputusan oleh pengambilan keputusan ya perempuan gitu. Ya, perempuan di Desa Lukuwingir sebenarnya memang terus terang setelah pada awalnya kami sudah sampaikan, jadi dalam konteks pengambilan keputusan untuk budaya orang Sumba sebenarnya perempuan tidak banyak terlibat ya. Namun dalam perkembangan selanjutnya termasuk di dalam perkembangan Desa Lukuwingir kami berupaya untuk memberikan ruang yang cukup dengan peningkatan kapasitas kepada perempuan untuk bisa terlibat dalam berbagai kegiatan dan melakukan pengambilan keputusan. Salah satu wadah yang bisa dipakai dalam pengambilan keputusan itu adalah keterlibatan perempuan di dalam musrenbang des. Kemudian mereka juga diambil sebagai wakil daripada Desa Lukuwingir untuk terlibat di dalam musrenbang kecamatan menyampaikan usulan program dan kegiatannya. Nah, keputusan-keputusan yang berkenaan dengan program dan kegiatan itu sebenarnya banyak yang diambil oleh perempuan dan itu juga menyangkut kebutuhan perempuan yang ada di Desa Lukuwingir. Kemudian bagaimana perempuan melakukan pengelolaan kelembagaan terkait energi. Memang sebenarnya tidak ada secara spesifik ada kelompok perempuan yang mengelola energi. Tetapi perempuan dilibatkan di dalam kelembagaan yang sudah dibentuk dan di situ peran perempuan diambil sebagai lead atau sebagai pemimpin di dalam pokja tersebut untuk melakukan pengelolaan energi di Desa Lukuwingir. Itu untuk pertanyaan Ibu Zakiah, mudah-mudahan sudah bisa terjawab apa yang kami sampaikan. Kemudian pertanyaan dari Ibu Nurita dari Universitas Slamet Riyadi. Apa saja hambatan? Sebenarnya
harus saya akui bahwa kita berikan tanda kutip, memang pengelolaan desa selama ini tidak ada yang melibatkan secara langsung gitu antara energi dan perempuan. Itu hal yang menurut saya sebenarnya sulit gitu. Tapi yang perlu saya katakan adalah untuk mengatasi hambatan, saya harus mengatakan pemerintah daerah tidak bisa secara seorang diri, secara sendiri mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Nah, ini perlu kemitraan. Oleh karena itu, saya sekaligus menyampaikan terima kasih lah kepada HIFOS dan JEP, kemudian dari Kementerian PPA yang sudah memberikan dukungan support kepada kami, kepada pemerintah daerah dalam pengembangan desa model. Hambatan yang paling utama dari desa model adalah pemahaman perempuan tentang konsep desa model itu sih yang sesungguhnya. Bagaimana perempuan terlibat di dalam energi. Pertanyaan berikutnya, apakah memang perempuan bisa dalam melakukan pengelolaan energi? Nah, ini pertanyaan yang menjadi hambatan itu yang selama ini kami hadapi. Tapi alhamdulillah kami berusaha untuk melakukan pendekatan sebaik-baiknya, kemudian melakukan pendampingan, dan persoalan yang berkenaan dengan pemahaman, kemudian konsep berkaitan dengan desa model itu bisa terjawab, dan saat ini perempuan sudah bisa memahami apa sesungguhnya maksud daripada desa model gender dan energi itu, dan apa yang dimaksud dengan peran perempuan di dalam energi, khusus dalam meningkatkan pendapatan dan mengatasi kemiskinan. Saya pikir itu jawabannya, Bu Pande. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Haripin. Mungkin silakan Mbak Maya Rostanti pengen menambahkan tentang dari learning ya, dari program yang dilakukan oleh Patiro, hambatan-hambatan atau kendala dalam pengintegrasian ya, dalam pengurusutamaan gender dan inklusi dalam kebijakan pemerintah daerah. Silakan Mbak. Ya. Terima kasih Mbak Pande. Kalau secara umum sebenarnya hambatan atau tantangan lah ya, kita menyebutnya tantangan biar lebih optimis. Ini sebenarnya lebih terkait karena memang perlu sabar ya, menjelaskan ya, itu yang pertama. Kemudian tantangannya adalah bisa memberikan penjelasan dengan yang sederhana gitu ya. Apalagi kalau misalnya audiensnya adalah masyarakat ya, warga desa, terkait dengan tadi kenapa menjadi penting keterlibatan baik laki-laki dan perempuan gitu ya. Kenapa semuanya menjadi penting untuk terlibat. Kemudian yang juga menjadi penting juga kan sebenarnya tadi bisa juga menjelaskan dengan sederhana mengapa kemudian pekerjaan domestik ini sebenarnya bukan tanggung jawab perempuan saja, tetapi ini adalah tanggung jawab bersama. Jadi tantangannya memang lebih ke ini ya, packaging gitu ya, packaging message, kemudian dari situ kemudian memang membutuhkan kesabaran untuk ya terus-menerus menjelaskan dengan tadi bahasa yang sederhana ya. Bahasa yang sederhana, memberikan contoh yang konkret, memberikan yang contoh manfaatnya, termasuk juga ini loh, kalau misalnya Bapak juga misalnya bantu istri Bapak untuk mengatasi pekerjaan domestik, istri Bapak kan juga bisa membantu Bapak misalnya untuk melakukan aktivitas ekonomi yang ujung-ujungnya juga manfaat kesejahteraannya juga dirasakan bersama. Jadi itu ya memang menjadi penting juga, satu hal yang kita juga perlu kembangkan bersama, bagaimana terkait dengan perubahan pola relasi atau kemudian meningkatkan awareness gitu ya, awareness di laki-laki maupun perempuan terkait dengan tadi menggeser misalnya beban domestik menjadi beban bersama. Ini memang membutuhkan satu pendekatan yang lebih smooth gitu. Saya menyebutnya lebih smooth. Jadi nggak
frontal gitu ya, nggak terlalu frontal. Jadi memang juga dari sisi laki-lakinya juga dia nggak merasa, tadi kan ada ya pertanyaannya apakah kemudian merasa terancam gitu ya, justru itu memang yang harus dari awal kita kembangkan strategi bahwa justru dengan pelibatan perempuan ini bukan mengancam, tetapi justru ini akan membuat kesejahteraan untuk bersama gitu. Jadi hal-hal inilah yang memang terus-menerus perlu kita kembangkan dan terus-menerus kita laksanakan. Demikian Mbak Pande, mungkin sedikit tambahan saya. Ya, terima kasih banyak Mbak Maya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Umbu Kalendi. Mungkin ini Bapak Dr. Haryanto dan Bapak Krisdianto dari KPPPA bisa menjawab. Pertanyaannya adalah seperti apa sinergi antar kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan EBT di Indonesia. Silakan Bapak. Bapak Haryanto mungkin duluan. Baik, terima kasih Bu Pande terkait dengan sinergi kementerian dan lembaga. Barangkali kami bisa ambilkan contoh real ya, misalkan untuk energi terbarukan ini kan sekarang ini kami juga bermitra dengan Kementerian KKP dalam mempraktekkan energi terbarukan untuk memberikan satu daya kepada cold storage untuk ikan-ikan nelayan misalkan, atau keperluan yang lain. Nah ini sinergi antara kementerian dan lembaga, dan peralatan itu ditaruh di daerah, sehingga daerah yang memelihara atau mengoperasikan peralatan tersebut. Ini yang sinergi ini perlu dilakukan terus-menerus. Kemudian dengan PUPR kita juga melakukan sinergi, misalkan pemasangan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya di gedung-gedung. Kemudian dengan kementerian yang lain, Kemenhub maupun dengan PUPR, misalkan pemasangan penerangan jalan umum tenaga surya. Ini juga penerapan energi baru terbarukan untuk di daerah. Nah ini kami dalam melaksanakannya ini kebetulan karena hari ini kita bicara mengenai pengaruh utamaan gender, Bu Pande, di EBTKE itu pengambil keputusan untuk energi terbarukan 3 direkturnya perempuan. Kemudian tenaga ahli untuk kelistrikan kita itu perempuan dari Bu Inten, Bu mantan Dirut Utama PLN. Jadi terkait energi terbarukan kami pengambilan kebijakan ini sudah kami contohkan bahwa tidak ada ketimpangan di situ. Kemudian tadi saya sedikit menjawab juga, tadi saya lihat di kolom chat itu terkait pegiat energi. Jadi pegiat energi ini sudah banyak juga perempuan. Putri Mumpuni juga aktivis energi, tetapi kebetulan perempuan juga. Nah, ke depan saya rasa sinergi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ini perlu dengan mengharusutamakan gender, tidak melihat lagi gendernya apakah ini perempuan atau laki, karena energi ini supaya tidak terdengar kesannya itu maskulin. Karena apa? Perempuan bisa berperan banyak, bisa menjadi pengelola energi terbarukan di daerah-daerah maupun di tingkat pusat. Demikian Bu Pande yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak. Selanjutnya silakan Bapak Krisdianto. Ya, terima kasih Bu Pande. Untuk sinergi dengan kementerian lembaga yang lain, Kementerian PPA khususnya di Deputi Bidang Kesetaraan Gender, memang untuk pengurusutamaan gender ini merupakan salah satu strategi yang sudah sah dan sudah diaminkan, artinya ini sudah menjadi strategi nasional dari tahun 2015 dan ini 2020 ini sampai 2024 ini menjadi salah satu strategi yang memang harus dilaksanakan oleh kementerian lembaga.
Bagaimana cara mengimplementasikan PUG itu melalui perencanaan penganggaran yang responsif gender. Misalnya saja kalau dicontohkan tadi dengan PUPR yang dia sangat maskulin sekali untuk infrastruktur, itu dengan pendekatan analisis gender, pelaksanaan atau pengembangan pembangunannya itu sudah bernuansa gender. Artinya mereka sudah ramah gender. Gender di sini artinya ada kebutuhan, ada permasalahan, ada aspirasi laki-laki, perempuan, dan kaum inklusi lainnya yang itu masuk ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi. Begitupun sama di ISDM, bagaimana kita mewarnai pelaksanaan pembangunan itu ditusinya masing-masing kementerian. Jadi PUG sebagai strategi ini sangat bisa masuk ke semua aspek pembangunan. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan. Nah, bagaimana kita memonitoringnya? Kita punya salah satu tools itu dengan menggunakan monitoring evaluasi PUG dengan menggunakan aplikasi APE, di mana kita mengontrol dari 7 prasyarat PUG kunci yang tadi saya sudah sampaikan di pemaparan saya terkait komitmen, kemudian kebijakan, kemudian pelembagaan, data terpilah, SDM yang terlatih, dan kemudian peran serta masyarakat. Jadi ini semua sangat bersinergi dan ini dilakukan di setiap kementerian lembaga. Itu saya rasa Bu Pandi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Krisdianto, sudah sangat jelas ya. Tadi sudah baik Bapak Krisdianto maupun Bapak Bos Arianto dan juga Bapak Gatot dari ESDM sudah menjelaskan bahwa pengarus utamaan gender adalah merupakan strategi nasional yang sudah dilaksanakan dan menjadi komitmen dari seluruh kementerian dan lembaga pemerintah termasuk ESDM seperti itu. Dan kita juga sudah belajar bersama pembelajaran yang diberikan oleh Pemda Sumba Timur ya tentang bagaimana mengintegrasikan, mengarusutamakan gender dan inklusi sosial dalam kebijakan pemerintah daerah, bahkan dengan adanya SK Bupati, dengan adanya desa model, kerjasama dengan semua kolaboratif semua SKPD yang ada di daerah untuk bagaimana mewujudkan desa model ini di Lukuwingir, bahkan di scale up ke 3 desa tambahan. Itu luar biasa sekali, menjadi suatu pembelajaran buat kita semua. Dan tadi juga dari Pak Tiro sudah memberikan juga contoh bagaimana mengarusutamakan gender dan inklusi dalam kebijakan pemerintah daerah, dan dengan memberikan contoh program Pak Tiro yang ada di Malang. Semoga pembelajaran kita pada pagi sampai siang hari ini memberikan manfaat buat kita semua, karena juga pas sekali waktu sudah menunjukkan pukul 11. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kebersamaan kita pada siang hari ini. Silahkan untuk mendownload bahan-bahan bisa sudah ditampilkan di chat dan Q&A saya rasa ya. Silahkan semua presentasi bisa di-download. Dan silakan menghubungi kami jika ada pertanyaan lebih lanjut. Terima kasih banyak. Saya sampaikan sampai bertemu lagi dalam program atau event kegiatan dari program Mentari Indonesia yang merupakan program kemitraan dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini ESDM bekerja sama dengan pemerintah Inggris ya, Kedutaan Besar Inggris di Indonesia. Selamat siang, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Pandi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Bapak pembicara semuanya. Bapak Ibu, terima kasih, sampai bertemu. Ya. Ya, silakan saya kembalikan kepada panitia. Udah.